Kegiatan magang 3 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wedi. SMA Negeri 1 Wedi merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Beralamat di Jalan Raya Wedi Wonosari, RT 2 RW 12, Bandungan, Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdiri di atas tanah seluas 14.450 meter persegi. Kegiatan magang 3 kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan magang 3 pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun magang 3 kali ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19, tetapi pelaksanaannya masih bisa dilaksanakan seperti biasanya di sekolah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Kemudian kalau yang satunya itu yang di belakang namanya Kak Zahra Amalia dari Universitas Ekonomi Mahasiswa IPB juga. Untuk daerahnya asalnya dari sini, kesannya di kanan. Ada yang dari kanan mungkin? Barang sama Kak Zahra? Ada. Oke, di sini kakak menggantikan Joko sementara untuk proses pembelajaran. Sebelum belajar dimulai, kakak pengen tahu nih nama-nama kalian dulu. Ini boleh terkenal dari sebelah kanan. Nama kalian boleh nama kalian.
bagian-bagiannya ada apa aja yang pertama? Seperti tegangan, terus ancaman, terus hukum Hobbes dan susunan Hobbes pada hukum Hobbes. Nah, yang pertama kita akan belajar yaitu benda elastis dan benda plastis. Benda elastis itu benda yang apa? Yang lentur atau yang bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi di sini kakak bawa dua contoh nih. Ada karet gelas dan juga ada sebuah benda. Untuk yang pertama, kakak akan tarik karet gelas ini dengan gaya tarik yang sedang seperti ini. Kemudian gaya tariknya akan kakak lepaskan, akan kembali ke bentuk semula. Kemudian misalnya kakak tarik benangnya sepanjang ini, akan kakak lepaskan gaya tariknya, maka bendanya tidak ada. Nah, jadi dari kedua contoh ini tadi kita bisa simpulkan yang pertama, benda elastis. Jadi benda elastis itu adalah apabila suatu benda kita tarik dengan gaya tarik tersebut, kemudian kita lepaskan atau kita hilangkan gayanya, maka benda tersebut akan kembali pada posisi semula. Itu yang dinamakan dengan benda elastis atau elastisitas. Nah, tetapi suatu benda elastis itu memiliki batasnya tersendiri. Jadi misalnya kita tarik benda elastis dengan gaya yang sangat besar, nanti lama-kelamaan akan putus. Jadi seperti itu. Jadi benda elastis itu memiliki batasan sendiri-sendiri. Nanti akan saya gambarkan grafiknya lebih jelasnya. Oh, ini sudah kemudian dari benda elastis. Nah, jadi di elastisitas itu dibagi menjadi tiga peta konsep. Yang pertama tadi tentang penjelasan elastisitas, kemudian ada tegangan, dan revolusio, dan yang terakhir itu ada hukum Hooke, susunan tugas, dan juga energi potensial tugas. Nah, oke. Untuk elastisitas tadi pengertiannya adalah suatu benda yang jika diberi gaya tarik, kemudian gaya tersebut dilepaskan atau dihilangkan, suatu benda yang jika diberi gaya tarik, kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula.
Jadi kalau di matematika semuanya seperti ini. Nah, kemudian apa itu tegangan? Apa yang dia bahas? Perbandingan antara gaya tarik suatu benda dengan luas menahan suatu benda. Nah, jadi nanti tegangan ini tergantung pada jenis bendanya. Misalkan bendanya itu adalah lingkaran, berarti kita pakai luas penangkalnya juga luas lingkaran. Ini kita bisa pakai luas lingkaran. Kalau misalkan yang diketahui diameter, berarti pakainya 1/4 pi kuadrat. Kalau yang diketahuinya jadi kita pakainya r kuadrat. Itu ya, nanti kalau untuk luas penangkalnya lingkaran. Kalau misalnya bukan lingkaran, ya kita tinggal menyesuaikan dari luas bidang tersebut. Nah, kemudian untuk keterangannya, sigma tadi adalah tegangan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian untuk F-nya adalah daya tarik satuan dari gaya Newton. Dan luas penangkal, kalau luas satuannya meter persegi. Ini ditulis di kertas ya. Dengan mereka tuh, berikutnya 19,0844. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Nanti pas diantaranya kalian bisa kerjain tulis ya di formulir, nanti udah tak share kok. Ini sama yang di mau dia bisa kerjain. Satu 1,25 milimeter. Berapa? 1,25 milimeter. Dengan panjang bola kawat tersebut adalah 80 cm. Kemudian digantungi beban 80 cm. Digantungi beban yang masanya 10 kg. Kemudian kawat tersebut mengalami ketambahan panjang. Masanya 10 kg. Kemudian
Suatu kawat memiliki diameter 1,25 mm. Dengan panjang mula-mula kawat tersebut adalah 80 cm. Kemudian kawat tersebut digantungi beban seberat 10 kg dan mengalami pertambahan panjang 0,51 mm. Tentukan modul jauh dari kawat tersebut. Oke, coba dijawab. Sesuai kalau penjelasan tadi sama. Perbandingan dari tegangan dan tegangan. Kalau seperti ini kita mendapatkan sama. Pertama dari tegangan tadi F dibagi dengan tegangan delta L L, sehingga kita dapatkan persamaan kalau dibagi tidak dibalikan. Kita dapatkan persamaan F kali L sama dengan A dikali delta L. Nah, jadi ini adalah persamaan dari modulus elastisitas. Dia untuk satuannya kita dijelaskan, kita masukkan untuk satuan dari gaya Newton, kemudian satuan dari panjang adalah meter, satuan dari luas adalah meter persegi, satuan dari panjang adalah meter. Kita bisa coret meternya sama-sama, jadi didapatkan satuan luas satuan meter persegi. Jadi satuan Coba yang segitiga itu. Tampilannya beda. Coba langsung dicari di search ini pencarian. Nah, hukum Hooke. kesimpulannya kita sudah mempelajari sampai pada modulus. Kemudian untuk pagi kita tinggal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran pada hari ini, Senin 21 September 2020, melalui pembelajaran daring dengan tema bab kita adalah fluida. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama kita akan mempelajari pengertian fluida, besaran-besaran fluida, tekanan hidrostatis, hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang fluidatis. Yang pertama, pengertian fluida. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat dibekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifat fluida. Yang pertama dapat mengalami perubahan bentuk. Kedua dapat mengalir. Dan yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Selanjutnya adalah besaran-besaran fluida. Di antaranya yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel, massa jenis, viskositas atau kekentalan, berat jenis, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Yang kedua, massa jenis. Massa jenis atau density adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Dapat dituliskan dengan persamaan ρ sama dengan M per V, di mana ρ adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Pernahkah kalian mencampurkan air dan minyak? Apakah air dan minyak tersebut bercampur menyatu? Kenapa air dan minyak tersebut tidak menyatu? Oke, jadi hal ini adalah penerapan dari hukum pada fluida, di mana massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga kedua zat tersebut tidak dapat menyatu. Yang ketiga adalah viskositas atau kekentalan. Adalah proses pengukuran atau ketahanan fluida dengan tekanan atau tegangan tertentu. Viskositas menyatakan besar kecilnya dengan persamaan Fs sama dengan 6pi nu Rv. Yang selanjutnya adalah berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sedangkan massa jenis tidak. Di mana persamaannya adalah S atau ρ sama dengan S sama dengan ρ dikalikan G. Yang kelima, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Untuk kesamaan pada tegangan permukaan adalah gamma F sama dengan gamma F per L. Yang keenam adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler, contohnya air yang naik dari akar ke batang. Jadi gaya adesi itu bisa kita misalkan bercampurnya kopi dengan air, sedangkan kohesi itu selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian berenang di dalam kolam yang dalam? Semakin dalam posisi hal demikian terjadi,
Hal ini karena adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar pula. Persamaan yang digunakan dalam tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, dan H adalah kedalaman, dan G adalah percepatan gravitasi. Persamaan tekanan mutlak PT sama dengan P0 plus Rho GH. Contoh soal dari hukum hidrostatis adalah seperti ini, silahkan dikerjakan. Hukum utama hidrostatis. Bunyi hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contoh penerapan hukum utama hidrostatis, di sini ada dua contoh. Yang pertama gambar 1 sesuai dengan gambar, sebuah pipa U yang diisi cairan 1 dan cairan 2 dalam keadaan stabil tampak seperti pada gambar. Maka persamaan yang bisa dipakai adalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Untuk contoh yang kedua, setelah pipa U yang diisi cairan 1, cairan 2 dan cairan 3 dalam keadaan stabil tampak seperti pada gambar, maka persamaan yang bisa kita pakai adalah Rho 1 kali H1 plus Rho 2 kali H2 sama dengan Rho 3 kali H3. Untuk contoh soal hukum utama hidrostatis adalah sebagai berikut. Bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Untuk persamaan yang dipakai pada hukum Pascal, di mana sebelah kiri ada gambar dari penampang hukum Pascal, bahwa tekanan P1 sama dengan tekanan P2, di mana persamaan dari tekanan adalah F1 per A1 dan F2 per A2. Dengan keterangan, P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Untuk selanjutnya, contoh soal hukum Pascal silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Hukum Archimedes. Pernahkah kalian merasakan perbedaan berat badan saat di dalam kolam dan di luar kolam renang? Nah, peristiwa tadi itu adalah merupakan peristiwa dari hukum Archimedes, di mana pada saat kita mengangkat badan akan terasa lebih berat ketika kita berdiri. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang beratnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebuah benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami 3 peristiwa. Yang pertama terapung, kedua melayang, dan ketiga tenggelam. Benda terapung di mana Fa lebih besar dari W atau berat benda, di mana massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Sedangkan benda melayang, Fa sama dengan W dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Benda tenggelam, Fa lebih kecil dari W atau berat, di mana fluida lebih kecil dari fluida benda. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung dituliskan dengan persamaan Fa sama dengan Rho fluida dikali G dikali V benda tercelup. Untuk keterangan, Fa adalah gaya apung atau gaya ke atas, Rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda tercelup.
Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah-olah berbeda dengan berat di udara. Berat ini dinamakan dengan berat semu, yaitu berat yang lebih kecil dibanding dengan berat di udara. Untuk persamaannya adalah Fa sama dengan Wu dikurangi dengan Wc, di mana keterangannya Fa adalah gaya angkat dengan satuan Newton, Wu adalah gaya berat di udara dengan satuan Newton juga, Wc adalah gaya berat di dalam zat cair dengan satuan Newton. Jika seluruh bagian benda tenggelam, maka kita bisa menggunakan persamaan Rho benda per Rho fluida sama dengan W di udara per Fa atau gaya Archimedesnya. Untuk contoh soal di hukum Archimedes seperti ini, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya.